Heboh, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyinggung soal terbukanya peluang bagi Putri Chandrawati ikut melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut menurutnya, berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik, bukti-bukti menegaskan tidak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Tak mungkin dari senjata yang satu. Pasti lebih dari satu senjata, bisa lebih dari dua senjata. Makanya saya munculkan juga ada pihak ketiga, ujar Taufan Damanik dalam acara yang ditayangkan salah satu berita TV pada Jumat malam, tanggal 9 September tahun 2022. Sebab ini penting sekali. Sorry, saya mau tanya. Jadi Anda terbuka peluang bahwa Bu Putri ikut nembak? Ya, terbuka peluang. Dimungkinkan ada orang ketiga. Ini yang kami dapatkan foto yang kami bilang tadi foto tanggal 8. Ya. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih Kemungkinan ada pihak ketiga. Tapi artinya pasti salah satu di antara yang ada di situ. termasuk Ibu Putri. Iya. Juli tahun 2022 ya, nggak sampai 1 jam setelah peristiwa penembakan. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation. Saya yang orang pertama mengatakan, jangan sampai ada seorang anak muda yang namanya Richard menjadi tumbal dari peristiwa ini. Termasuk dengan alat bukti yang ada dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kalau kita baca keterangan Kabareskrim sebagai sebuah analisis, dugaan pihak ketiga, itu sah-sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik mendalami kemungkinan ada pihak ketiga, tegasnya. Dia melanjutkan, diduga penembak ketiga merupakan orang yang berada di lokasi saat kejadian penembakan Brigadir J. Taufan Damanik pun membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut melakukan penembakan. Iya, termasuk Putri. Makanya saya katakan berkali-kali, mungkin dibaca, mungkin rekodnya, CCTV, diambil. Saya katakan saya belum begitu meyakini konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang. Karena masih bergantung dari keterangan demi keterangan, jelasnya. Di lantai 3 itu ada upaya atau sudah terjadi perencanaan pembunuhan. Oh ya, dari Sambo. Kepada Komnas juga dia mengakui bahwa dia otak pembunuhan itu. Korban pelecehan seksual juga dianggap atau bisa ikut terlibat dalam bagian merencanakan pembunuhan. Karena dikenakan sekarang oleh penyidik pasal 340. Oke. Dan itu hak penyidik, tentu saja kita Dalam banyak kesempatan campuri. Anda mengatakan Anda mencurigai tembakan ini bisa bertubi-tubi. Sampai saat ini ada 2 versi direkonstruksi. Sambo tidak mengaku. Tidak mengakui. Tidak Dia mengaku bilang dia hanya menembak. memerintah. Ya. Tetapi kami menemukan bukti-bukti dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Ya. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari 2 senjata. Bisa jadi lebih dari 2 senjata. Makanya saya munculkan juga misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Dan kalau kita baca komentar dari Pak Kabareskrim sebagai sebuah analisis Ketua Komnas HAM itu sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan. Jadi dari animasi yang dikirimkan atau dirilis oleh Mabes Polri atau dalam hal ini Bareskrim itu tidak sama dengan konstruksi karena dalam animasi yang dirilis oleh Bareskrim itu Sambo menembak. Ketua Komnas HAM mengatakan bahkan bisa ketiga. Jadi Anda sekarang menggunakan terminologi kuat dugaan. Iya. Kuat dugaan ada penembak ketiga. Iya. Dan itu, tapi saya belum bisa memastikan siapa ya, gitu ya. Tetapi artinya pasti salah satu di antara yang ada di situ. Termasuk Ibu Putri. Iya. Makanya saya katakan juga berkali-kali, saya mungkin dibaca ya, bisa recordnya diambil. Saya selalu katakan, saya belum begitu meyakini konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang karena masih sangat bergantung kepada keterangan demi keterangan. Mestinya didukung oleh alat bukti lain untuk membuktikan precisely baru kali ini saya mendengar misalnya Pak Taufan Damanik mengatakan bahwa tidak mungkin cuma satu,
Ya kan? Pasti tidak satu. Richard juga mengatakan Ya. Sambo menembak, tapi Anda mengatakan Saya bisa bicara Anda- dengan Richard hampir 5 jam. ya, Saya Anda menangkap sejak awal bahwa dia diskenariokan. Makanya waktu itu saya langsung bertemu dengan Pak Mahfud, saya katakan, Pak Mahfud, Richard harus dipisahkan. Saya juga bicara dengan KB Intelkam untuk hal yang sama. Dan alhamdulillah mereka berhasil melakukan itu, ya, terutama dari pihak penyidik, tim sus. Oke, Dan kemudian dan terjadi yang keterangan. ingin saya highlight di sini adalah bisa lebih dari 2 penembak, dan Bisa dalam hal jadi. ini Anda juga mengatakan kuat dugaan bisa Ibu Putri. Makanya harus Nah, ada, kuat Ibu Putri. saya nggak mengatakan begitu ya, karena ada orang-orang lain di situ kan. Tapi kan kita sebagai mendorong penyidik ini untuk mendalami, jangan terbatas pada keterangan semata-mata. Mereka katakan ada bukti lain. Sebab begini, ada satu problem yang luar biasa di situ, adalah dihilangkan yang nama CCTV Ya, di dalam rumah. Orang kan sempat mikir kan sudah ditemukan tempo hari CCTV. CCTV yang ditemukan itu CCTV di Oke. luar, Ya. di dalam itu dihilangkan dan kami lihat decodernya memang dirusak di situ. kenapa saya tidak melihat ada rekomendasi untuk melihat siapa saja yang ikut menembak di TKP? Dalam pembicaraan kita secara khusus kita bicarakan, Rosi. Ada hal-hal yang Sebentar, oke. begini, setiap Anda mengatakan itu hanya dalam pembicaraan khusus, tetapi sesungguhnya Anda dan internal Komnas HAM meyakini ini tidak saja Richard Eliezer, tidak saja cuma Sambo yang menghabisi Bisa nyawa jadi. Yosua, tapi ada satu lagi. Bisa jadi. Kenapa itu tidak ada dalam rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM? betul, kita hanya mengatakan bahwa untuk sementara kita temukan ini, 2 orang ini. Dan itu aja dibantah sama Sambo. Sambo tidak mengakuinya. Ya nggak apa-apa dong. yang namanya tapi tersangka dalam pembunuhan berbagai boleh bohong. pernyataan saya katakan dimungkinkan ada orang ketiga. Ya. Karena itu juga saya tambahkan dalam berbagai kesempatan supaya penyidik mendalami dengan bukti-bukti yang lebih kuat sehingga tidak bisa terjadi katakanlah kekeliruan. Sebab ini penting sekali. Sorry, saya mau tanya. Jadi Anda terbuka peluang bahwa Bu Putri ikut nembak? Ya terbuka peluang. Oke. Bisa juga kuat. Ya kan? Kan ada di situ. Makanya saya kira Baik, alat itu yang bukti saya ingin itu- dengar sih. alat bukti itu penting. Juga begini. Coba ya di awal mungkin orang tidak masih ingat atau tidak ya. Saya yang orang pertama mengatakan jangan sampai ada seorang anak muda yang namanya Richard menjadi tumbal dari peristiwa ini. Jadi saya nggak kena prank sejak awal. Karena saya sejak awal ketemu Richard, saya yakin bahwa dia ini jadikan tumbal. Bagaimana ini anak bisa menceritakan kepada saya 5 jam tanpa sedikit pun bergeming melakukan pembunuhan terhadap Joshua. Dan saya tanya, kamu punya masalah apa sama Joshua? Oke, Nggak ada. Pak Taufan, saya rasa itu sudah banyak Bapak bicarakan. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pilihan-pilihan sikap dan rekomendasi dari Komnas HAM. Komnas HAM juga mengatakan tidak ada penganiayaan. Sebentar, Pak. Penyiksaan. Tidak ada penyiksaan. Komnas HAM juga dianggap overacting dan kebanyakan ngomong.